apa kabar kalian hari ini? Pak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan menjaga kesehatan karena kondisi cuaca kita yang semakin tidak menentu ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu siswa Sultan silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita mengucapkan berdoa mulai. Terima kasih kepada Sultan yang sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alasannya apa? Mudah-mudahan Nak Putri cepat sehat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kalian silakan menyimak video berikut ini. Sekarang langkah selanjutnya silakan kalian buka HP kalian untuk mengerjakan kuis. Pak beri waktu selama 3 menit di kuisis, di aplikasi kuisis yang telah Pak kirim di grup sebelumnya. Ayo Amir, Amiruddin. Jadi manfaat kita untuk merancang sel volta dari bahan sekitar ini supaya kita mengetahui bahwa buah-buahan di sekitar ini, di sekitar kita ternyata bisa mengantarkan arus listrik. Makanya jika kita mengalami dehidrasi, konsumsi buah sebanyak-banyaknya, dan terlebih penting jangan lupa minum air. Pada saat pembelajaran Pak belum menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat merancang sel volta dari bahan sekitar. Kebetulan bahan sekitar yang kita gunakan ini adalah buah-buahan. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data hasil rancangan sel volta. Di sini kalian mempresentasikan data hasil rancangan sel volta kalian. Jadi ada 2 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, silakan kalian membentuk kelompok kalian masing-masing. Berdasarkan mungkin sebelumnya. Nanti ketika membentuk kelompok kami, buah-buahan dan rancangan kabelnya beserta bahannya tetap tempat ya. Yang berpindah hanya manusianya, yang berpindah hanya kalian. Bisa paham? Teman kalian, Aulia akan mempresentasikan
tembaga. Nah, di sini kami tembaganya itu menggunakan kawat tembaga, juga dan kayu seng dengan asam citrat dalam buah dinas. Proses ini melakukan adonan elektron dari kayu seng atau yang bertindak sebagai adonannya ke tembaga kawat yang bertindak sebagai katoda melalui kabel penghubung dan menciptakan arus listrik. Saya dengan perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan bagaimana apel bisa menghasilkan sehingga jadi mengapa buah apel itu dapat menghasilkan energi listrik? Karena buah apel itu mengandung asam citrat yang berfungsi sebagai elektrolitik alami. Reaksi redoks menjadi antara elektroda koin tembaga dan kapuseng dengan asam citrat dalam buah apel. Proses ini menghasilkan aliran elektron dari paku ke koin tembaga melalui kabel penghubung yang menciptakan aliran listrik. Dari kayunya kelompok apel ini menghasilkan energi listrik dan lampunya ini redup. Dapat dilihat juga sama seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Aku percaya ya, kandungan buah apel apakah asam citrat tidak diterima ya. Oke, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Pertama, jelaskan mengapa buah jeruk nipis mengandalkan arus listrik. Jawabannya karena jeruk nipis memiliki kandungan asam citrat paling banyak dibandingkan buah yang lain. Buah jeruk ini mengandung senyawa asam karboksil atau asam lemak. Asam lemak dapat menghantarkan arus listrik meskipun buruk. Jadi dari hasil kami percobaan tadi, lampunya memang nyala, cuma agak redup karena dikarenakan faktor jelas lebih terang. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Yang berikutnya kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Jadi hasil dari percobaan foto menggunakan belimbing ini hasilnya adalah cahaya yang redup dikarenakan energi listrik yang tercipta karena belimbing hulu memiliki tingkat keasaman yang tinggi hingga dapat mengandalkan ion dengan tembaga dan seng sehingga terciptalah arus listrik. Terus di sini kami menggunakan 5 butir belimbing bulu dan juga 4 butir belimbing bintang, dan secara umum 5 butir belimbing bulu ini menghasilkan 2,5 volt listrik. Terus jelaskan reaksi redoks yang terjadi pada rangkaian tersebut. Pada saat sel volt tadi diaktifkan, reaksi redoks terjadi di dalam larutan elektrolit. Logam yang berperan sebagai anoda mengalami oksidasi, melepaskan elektron menjadi ion positif atau kation. Elektron yang terlepas kemudian mengalir melalui kabel penghubung dari anoda ke katoda. Di sisi lain, di katoda, ion positif dalam larutan elektrolit menerima elektron dan mengalami reduksi, membentuk logam atau senyawa yang kurang reaktif. Aliran elektron yang mengalir melalui kabel penghubung ini menciptakan arus listrik yang dapat digunakan untuk menghidupkan lampu LED. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya, kelompok 4. Yang berikutnya kelompok 2. Oke, kelompok 5. Disampaikan oleh Sulam tadi melalui rangkaian tentang percobaan sel kota menggunakan ketang ini, didapati nyala lampunya itu redup. Bisa dilihat nyala lampu di sini redup. Nah, kenapa bisa dari percobaan sel kota ini bisa nyala lampunya redup? Nah, karena kentang mengandung kentang disebut juga solanin tuberosun. Kentang ini mengandung zat pati, garam NaCl, air H2O yang zat ini merupakan elektrolit alami yang sehingga air di situ bisa tersebar dari satu kentang ke kentang lain sampai lampunya nyala, dihubungkan oleh tembaga dengan seng. Jadi tembaga ini berfungsi sebagai apa tadi? Nah, seng sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Jadi dengan kandungan dalam kentang ini yang mengandung garam dan air menjadi elektrolit alami. Jadinya
aliran listrik yang mengalir pada kentang ini bisa mengalir sampai ke sini, sampai ke kabel, dan bisa lampunya jadinya bisa menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sel volta menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung asam sitrat yang memiliki peran penting dan menghasilkan aliran listrik. Uang koin berperan sebagai anoda dan tembaga berperan sebagai katoda. Dari hasil praktikum ini, nyala lampunya redup karena mengandung asam sitrat yang rendah sehingga tidak cukup kuat untuk menghasilkan arus listrik yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali di puisi sekalian, puisi postnya. Ayo buka kembali. Buka kembali di puisi. Pak, beri waktu 3 menit untuk mengajarkannya. Oke, sudah selesai. Bang, dari segi pemahaman kalian. Sekarang sebelum kita menutupi pelajaran, kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Pak, berikan kesempatan masing-masing anggota kelompok untuk merefleksi bagaimana proses pelajaran kita terkait dengan praktikum atau percobaan merangkai sertifikat dan mahasiswa, yaitu dari buah-buahan. Kelompok 1, saya silakan kelompok 1. Kita merefleksi pelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini sangat seru karena kita melakukan praktek sel volta, di mana kelompok kami itu menggunakan buah apel. Nah, kemudian dari hasil praktek kami mendapatkan hasil bahwa dengan buah apel tersebut lampu yang kami coba itu menyala dengan keadaan redup. Hari ini, pertemuan ini, silakan salah seorang siswa berdoa, memberikan kesempatan kepada Amir. Sebenarnya Amir, berdoa saja. Berdiri. Sebelum kita memulai kita berdoa, kita berdoa. Sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang korosi. Belajar tentang apa? Korosi. Tentang perkataan. Nanti Pak akan kirim linknya untuk pelajaran berikutnya. Oke. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.